Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 26 November 2024 jam 11.19 malam ya. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Kita akan melihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan pengendalian. Tiga emiten yang kita bahas kali ini adalah PANS, PBID, dan PNGO. Ini tiga bidang yang berbeda ya, tiga sektor yang berbeda. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi atau juga perbandingan saja, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tapi kita mendasarkan kepada data ya. Dan juga kita ingin berusaha mendapatkan emiten atau saham yang punya diskon dan ada potensi untuk multi bagger atau bagger, dan tentu saja untuk itu perlu ada momentum ya. Selama menunggu momentum itu ya kita mengharapkan dividen ya, mengharapkan adanya dividen sampai pada capital gain itu terpenuhi ya. Itu prinsip dasar kita ya. Kemudian juga saham-saham yang kita bahas ini adalah utamanya yang pertama itu memenuhi kriteria awal ya. Baru kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian juga bila Anda ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan juga untuk mentransfer ke nomor rekening yang tersedia ya. Kemudian saya juga sudah membuatkan playlist yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ ya untuk mendapatkan saham-saham yang sudah saya bahas. Siapa tahu mungkin ada saham yang menjadi incaran Anda dan belum dilihat. Jadi silahkan cek lagi di playlistnya. Baik, yang pertama ini PANS, panen sekuritas. Kita cek dulu ya. Seperti biasa, kita cek datanya dulu, data berita ya, ataupun hal-hal penting lainnya. Bergerak di bidang apa? Ini ya sekuritas ya, yang menjadi pihak ketiga ya, perantara antara kita sebagai investor dengan Bursa Efek Indonesia untuk kita bisa membeli atau menjual saham ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita cek apakah ada kabar terbaru di sini ya. Untuk bulan Juli tadi dia Rp180 per lembar saham. Oke, profilnya tidak ada ya. Kita cek berita di sini. Status PKPU diperpanjang. Kok PANI? Ini kan PANS ya. Rencana emiten tekstil PAN Brothers, ini PBRX malah. Kita mau PANS sekuritas emiten. Oke. Bulan Juli ya, ini sudah ya, berita ya. 10 Juli, 25 Juni semua tentang dividen ya. Januari sudah lewat jauh ya. Oke. Untuk berita tidak ada. Bagaimana kalau di semua? Apakah ada terbaru? Untuk di triwulan 3 ini ya, ataupun di triwulan 4 ini berita terbarunya tidak, untuk perusahaan ini belum ada yang update ya, ataupun tidak ada ya. Oke, lanjut. Dari berita coba lagi, tidak ada ya. Oke, yang pertama kita punya dua data triwulan 2 dan 3.
Untuk triwulan 2 ini nilai bukunya dibanding triwulan 3 ini meningkat ya. Ada peningkatan modal, untuk keuntungan bersih juga meningkat, ini luar biasa ya. Jadi untuk value ada peningkatan, segi harga coba kita cek tadi harga gimana ya. Harga sekarang ini 1625 oke. Aset lancar ini kita tidak hitung, hutang ini kosong. Jadi valuasi meningkat, ketahanan perusahaan juga meningkat ya, seperti itu ya. Kemudian untuk keuntungan bersih 6% dan 9% masih di bawah, tapi sudah ada peningkatan hampir ya, sudah hampir ke 10%, dari 6 ke 9,4, tapi masih di bawah 10%. Untuk berikutnya valuasi ya, di harga sekarang ini kita punya 23% ya. Dari harga sekarang ke nilai persennya 23%, berarti untuk maksimal PBP-nya ya masih ada 225%. Ada potensi multi bagger, dan maksimal beli kita juga punya diskon 19%. Jadi valuasinya di sini wajar ya. Dengan 19% diskon ada potensi untuk multi bagger. Kemudian perusahaan bagikan dividen, ini besar sekali ya. Hampir semua keuntungan dibagikan, plus dividennya ini 12%. Jadi valuasinya wajar, tapi dividennya ini sangat luar biasa ya. Ini dividen investor ini sangat suka mungkin ya. Untuk free cash flow-nya 14%, lain-lainnya ya. Untuk ketahanan tadi semuanya bagus ya. Terakhir hanya saham ini 78% ada di bursa ya. Berarti ada di bursa, bukan berarti harus bisa ditradingkan, cuma ada potensi untuk bisa ditradingkan, seperti itu ya. Dari data yang kita dapatkan di sini, bahwa yang pertama kan keuntungannya tadi masih di bawah 10% ya. Berarti ada, cuma sudah hampir 10%. Tentu saja berarti di sini kita masih ya menunggu ya, dia di atas 10%. Untuk valuasi, karena keuntungannya di bawah 10% ya, valuasinya kita tidak menunggu di wajar, kita tunggu dia turun menjadi murah ya. Jadi tidak di wajar tapi di murah ya. Kemudian yang lainnya sudah tidak ada masalah, berarti itu saja ya. Kalau misalnya keuntungannya di atas 10%, berarti di sini ya IPS-nya mungkin di atas 211 begitu ya, atau 212. Maka valuasinya turun menjadi murah. Jadi ini kalau valuasinya menunggu ke murah, tinggal menunggu ya, bahwa IPS-nya ini di atas 10%. Itu saja berarti ya. Oke, itu yang pertama Pan Sekuritas, yang kedua PBID. Tadi sektornya sekuritas ya. Sekarang PBID, Panca Budi Idaman. Kita cek dulu ya kabarnya ya. Apakah ada kabar terbaru atau apa ya. Bidang produksi dan distribusi plastik ya. Oke, kita cek gambar aja dulu ya. Oh, plastik untuk ya kantong plastik, dan utamanya kantong plastik ini ya. Jadi Panca Budi Idaman ini jual plastik ya. Terus apakah ada berita terbaru? Kita cek dulu harganya ya. 515, oke. 515 udah oke, sama. Memproduksi apa? Ya. Plastik.
plastik terbuat dari PP, HDPE, dan PE ya. Kemasan plastik bersertifikat halal. Oke. Bulan Juni, strategi bisnis usaha sabet apa ini? Kita cek dulu ya. Usaha sabet Business Indonesia Award, berarti mereka dapat Business Indonesia Award ya. Ada penghargaan ya. Tapi ini di bulan Juni tadi ya. Kinerja perusahaannya, mendorong kinerja perusahaannya sepanjang 2024 ya. Perseroan membidik kenaikan penjualan 10% tahun ini. Kayak jadi targetnya nanti 10%, apakah itu terlaksana ya? Kenaikan penjualan 10%. Oke. Itu target ya. Jadi kami targetkan kurang lebih 10% pertumbuhan penjualan, karena kami juga tetap melanjutkan strategi ekspansi ke luar Jawa Timur dan Indonesia Timur. Jadi fokusnya masih di Jawa Timur, kemudian mau ekspansi ke luar, ke Indonesia Timur ya. Baik, itu yang pertama. Kita cek lagi. Ini laba bersih tumbuh 6%, tapi ini Maret ya. Kita cek yang terdekat saja. Atau di berita 31 Agustus bisa jadi koleksi di 2024. Emiten ini siap stock split. Tapi yang ini yang mana ya? 30 Mei. Apakah dia stock split ya? Emiten kantong plastik Panca Budi Idaman Tbk akan melakukan pemecahan 1:4. Kalau tidak salah sudah ya, sudah stock split ya. Jadwalnya 30 Mei. Oh, sudah berarti ya. Tapi kalau stock split ini biasanya tidak mengubah data, tidak mengubah valuasi ya, tapi mungkin nanti likuiditasnya yang meningkat ya. Jadi mungkin harganya lebih liquid ya, kan seperti itu. Ini di bulan Mei tadi ya. Selanjutnya laba bersih, tapi ini bulan Juni. Oke. Jadi aksi korporasinya sudah di bulan Mei tadi ya. Untuk berita lainnya tidak ada masalah lagi ya, tidak ada. Jadi aksi korporasinya di Mei berarti sudah terlewat. Baik, kita punya dua data triwulan 2 dan 3. Book value meningkat, keuntungan bersih meningkat juga, berarti valuasinya meningkat. Harga naik, aset lancar turun, hutang meningkat. Berarti di sini untuk valuasi meningkat tapi ketahanan perusahaan turun ya. Keuntungan bersih di triwulan 2 18%, triwulan 3 19%. Berarti kita kategorikan perusahaan ini growth ya. Kemudian untuk harga sekarang ini di 149 karena dia growth. Berarti kita kasih begini ya. Kalau misal sekarang ini kan PBB 1,49, maksimalnya di 863 atau 67%. Potensi untuk beggar ini secara teknis terlewati, tapi karena dia sekarang sudah berubah jadi perusahaan growth, nanti kita cek ulang ya. Kemudian untuk maksimal beli ini kita masih ada diskon sekitar 23%. Oke. Sorry. Jadi kalau kita beli sekarang ya, kalau kita beli sekarang kita punya diskon 23% dan ada proyeksi sampai ke
teknis kita itu 67,5%, tapi karena dia growth mungkin bisa saja melewati lebih dari itu ya. Selanjutnya perusahaan sudah membagikan dividen sangat besar 80% dan dividen yieldnya ini 10%. Jadi meskipun dia growth di sini berarti kita masih punya potensi untuk melakukan pembelian ya. Baik, kita lanjut lagi untuk free cash flow, ada penurunan tapi masih besar ya. Maksudnya 15% meskipun free cash flow-nya menurun tapi masih di atas ya. Saham ini semuanya ada di bursa. Oke, selanjutnya kita mengambil opini kita terakhir tentang perusahaan ini ya. Opini kita tentang perusahaan ini. Perusahaan yang tadi growth, jadi dia bertumbuh wajar, masih bisa di sini ya. Berarti kalau menurut pemahaman pribadi saya ya, kalau di data kita ya, istilahnya di data kita bahwa karena ini perusahaannya awalnya karena ini sudah mendekati 1,5 terlewati sebenarnya ya, tapi karena dia growth kita mungkin bisa saja menganggap bahwa perusahaan ini layak invest ya, layak untuk investasi di growth ya. Jadi bagi yang ingin berinvestasi di sini silahkan saja tinggal cek GCG-nya apakah memenuhi kriteria kita untuk GCG-nya. GCG perusahaan yang bagus, bila memenuhi kriteria itu silahkan dilanjut, bila tidak tidak perlu dilanjutkan karena GCG-nya tidak memenuhi kriteria ya. Itu yang pertama ya. Namun bagi Anda yang atau kita yang menganggap bahwa valuasinya ini 1,49 sudah mahal, boleh saja tunggu lagi, misalnya dia turun ke valuasinya di bawah 1,4 misal untuk PBP-nya ya, di bawah 1,4. Jadi seperti itu yang saya pahami untuk perusahaan ini. Bagaimana dengan saya belum mempunyai saham ini ya, saya pribadi belum punya saham ini ya. Seperti itu. Yang berikutnya kita membahas yang ketiga, PNGO, Pinago Utama Tbk ya. Kita punya 3 data ya, triwulan 1, 2 dan 3. Semua kriteria ini memenuhi kriteria awal. Tinggal kita cek ya seperti biasa tentang apakah ada berita terbaru ya. Atau aksi-aksi korporasi terbaru misalnya ya. Sekarang ini harganya di 1860 ya. 1860. Oke, selanjutnya kita cek lagi apakah ada berita tadi ya. Bergerak di bidang apa ya? Bergerak di bidang kelapa sawit dan karet terintegrasi ya. Baik, terus apakah ada berita terbaru? Coba kita cek. 7 hari yang lalu mereka membagikan dividen. Nah, di sini nanti ada kita bahas ya. 7 hari yang lalu. Ini dividen interimnya 31,25 miliar. Ya. Berarti ini untuk untuk tahun 2024 mereka sudah membagi interimnya ya. Baik, selanjutnya ini ada kabar aksi korporasi berarti ya. Untuk bulan November ini ada pembagian dividen interim ya. 15 November
PNGO satu penandatanganan fasilitas apa ini? Oh, ini berita ya. Sorry, ini laporan keuangan ya. Kita cek saja nanti. Terus 1 September bos emiten sawit RI ini mundur, alasan 2023 bukannya. Kita cek lagi ke atas berita di sini saja ya. Ini dividennya 4 pekan depan, cek daftarnya PNGO ya. PNGO bagi dividen interim Rp40 per lembar saham 1 minggu yang lalu. Jadi untuk interim mereka berbagi nanti ya, membagikan Rp40 per lembar saham. Kalau dibanding tahun yang lalu ya, interim tahun lalu itu Rp52 kalau tidak salah ya. Menyampaikan pembagian totalnya 31.250.000.000 ya, atau setara dengan Rp40 per lembar saham. Ini 28 November Komdet 29 XDET ya. Kemudian pembayarannya 13 Desember ya. Baik, itu tentang dividennya ya, aksi korporasinya di November ya. Berarti semua lebih ke pembagian dividen ya. Coba kita cek di sini 4 hari yang lalu. Nah, ini berita penting ini ya. 4 hari yang lalu PNGO dapat kredit investasi 170 miliar dari Bank Mandiri. PNGO emiten bidang perkebunan kelapa sawit ini menandatangani perjanjian fasilitas kredit investasi Bank Mandiri senilai 170 miliar pada 15 November. Direktur Meli Tantri, Direktur PNGO ya. Fasilitas ini ada 2 tranche, yaitu 100 miliar untuk 60 bulan dan efektif saat tanda tangan perjanjian kredit. Adapun tranche B 70 miliar, penarikannya 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Meski demikian, Meli tidak menyebutkan berapa tingkat suku bunganya. Suku bunganya tidak disebutkan ya. Kenapa mereka masih bisa mendapatkan kredit? Ini berarti masih kelapa sawit bukan tidak termasuk yang misalnya polusi ya. Kalau masih mendapatkan fasilitas berarti tidak termasuk yang energi buruk ya, misalnya kan seperti itu ya. Selanjutnya tadi itu dapat pembiayaan tadi ya. Berita terbaru lagi ini, saham Pinaga Utama hijau, direktur keuangannya mengundurkan diri. Oke. Kalau tidak salah bulan Desember nanti ada juga ini ya, apa namanya itu, RUPS-LB tentang ini tadi ya. Direktur utamanya mengundurkan diri, berarti cari menunjuk yang baru mungkin ya, mengesahkan pengunduran diri dan menunjuk yang baru mungkin begitu ya. Ini berita harga saja. Pengunduran diri Meli Tantri tadi ya, yang memberikan laporan tadi ya. Pengunduran diri Meli Tantri 7 November. Menindaklanjuti tersebut akan ada RUPS tanggal 17 Desember ya. Paling tidak 90 hari sejak diterima surat pengunduran diri. Tidak ada dampak kejadian ini ya. Oke.
Kita tidak tahu alasan pengunduran dirinya apa ya. Coba dividen kredit tadi, oke sudah. Jadi untuk yang terbaru ini ada dua ya, dividen interim 40 rupiah dan pembagi asal dividen dan pengunduran diri direktur keuangan ya. Oke, itu dua ya. Apakah saling terkait? Kita juga belum tahu ya. Tapi yang jelas bahwa perusahaan membagikan dividen interim ya. Baik, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama ini dari segi permodalan ini ada peningkatan ya. Walaupun triwulan 3 menurun sedikit. Untuk IPS juga ada peningkatan kemudian turun lagi ya. Berarti mungkin triwulan 2 ini ada lonjakan besar ya. Kita cek dulu harga terbaru tadi berapa ya. $18.60. Oke, sudah jelas sama ya. Untuk aset lancar turun ya. Untuk hutang tetap ya. Jadi simpul awalnya begini, secara umum ada sedikit penurunan ya, penurunan kinerja dari triwulan 2 ke triwulan 3 ini ada sedikit penurunan kinerja ya. Baik, kita bahas dulu ya. Untuk keuntungan bersih ini dari 20 ke 23 lalu 19. Ada kenaikan lalu penurunan, namun semuanya masih di atas 10% dan termasuk kita kategorikan saja gross ya, karena keuntungannya sangat besar ya, di hampir 20%-an. Kemudian dari harga sekarang kita bandingkan dengan nilai bukunya, memang sudah di atas ya, ini sekitar 1,63 ya. Jadi PBV-nya sudah 1,63 ya. Valuasinya wajar, jadi seperti ini dulu ya. Sorry, 1,63 tadi bukan di situ ya, tapi dia jadi seperti ini ya. Karena di maksimal beli kita kan di 1,4, berarti sudah terlewati. Tapi dia ini kita kategorikan saja growth. Kemudian maksimal beli kita di 2264 masih di bawah ya, sekitar 18%. Jadi simpulannya untuk perusahaan ini ya, valuasinya wajar ya, dia growth dan valuasinya wajar. Kemudian perusahaan bagikan dividen ini 49% dan dividen yieldnya 6%. Oke, valuasinya wajar tapi dividennya besar ya. Untuk ketahanan perusahaan ini 100% peningkatannya ya, dan di 25% free cash flow-nya, lainnya tidak ada masalah ya. Seperti ini dulu kita bacanya ya. Oke, kita ambil simpul dulu. Ini perusahaannya growth, valuasinya wajar. Jadi untuk perusahaan ini kalau menurut saya pribadi, kita tentu saja tidak bisa lagi mengejar. Kalau mengejar ke murah ini tidak, karena dia growth, berarti kita mengejar valuasi wajar ini bisa ya. Kemudian dividennya besar. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi berdasarkan data ini ya, perusahaan ini masih atau layak kita investasi ya, layak invest ya, di valuasi wajar. Tetapi tadi dia kalau misalnya mau lebih yakin lagi, tentu saja tunggu turun ya. Yang pertama gini, kalau memang
Anda yakin istilahnya bahwa dia ini perusahaannya growth, dividennya besar, berarti ini layak investasi. Tetapi kalau Anda mau yakin lagi, ya, tentu saja menunggu di murah misalnya, ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, sekali lagi bahwa karena dia growth, kita tidak bisa menunggu di valuasi murah. Di valuasi wajar ini sudah bisa. Tetapi kalau misalnya nanti, ya, dividennya turun misalnya di bawah 5%, atau misalnya valuasinya memburuk misalnya, tentu saja tidak diinvest. Atau misalnya pada saat ini Anda melihat bahwa valuasinya sedang turun, maka mungkin saja belum saatnya untuk beli. Ini misalkan sekarang ini IPS-nya turun dari 270 ke 226 misalnya, ya, berarti belum saatnya misalnya beli. Tunggu nanti di triwulan 2 IPS-nya meningkat, ya, misalnya di atas dari IPS sekarang, berarti bisa saja ditunggu seperti itu, ya. Jadi pilihannya ada dua. Pertama tadi, yang pertama di valuasi wajar, dividennya besar, silahkan tunggu IPS-nya meningkat. Artinya di triwulan 4 misalnya dia meningkat lebih dari valuasi yang ada, berarti masuk. Karena tadi dia growth investing, ya. Kalau dia masih turun, sebaiknya tahan diri dulu untuk masuk, ya. Bagaimana dengan saya pribadi? Saya pribadi membeli saham ini memang sudah jauh di valuasi di bawah, ya. Pada saat valuasinya sekitar PBV 1, ya. Sekarang ini kan sudah PBV 6. Maka kalau saya pribadi saat ini saya memang sudah berada di periode hold saja, ya, menunggu. Karena 1,6 mungkin nanti misal sudah di atas, bisa saja memikirkan untuk yang berikutnya. Tetapi karena di sini dia growth, mungkin kita tunggu saja terus, ya, sampai valuasinya memang tadi seperti yang kita targetkan, ya. Jadi itu pemahaman saya untuk PNGO. Sekali lagi berarti di sini bagi kita yang ingin masuk di growth, berarti tunggu IPS dan book value-nya meningkat. Bagi yang sudah memiliki sahamnya, ya, tunggu saja. Berarti ini sedang dalam periode hold, tidak untuk ditambah lagi, tapi di hold saja. Oke, itu pembahasan kita untuk 3 saham kali ini, PANS, PBID, dan PNGO. Kemudian untuk saham ini sebenarnya ini sudah hampir 2 tahun dipegang, ya, dengan valuasi yang turun naik seperti itu, jadi tidak masalah. Seperti pemikiran saya sendiri. Demikian 3 saham yang kita bahas, PANS, PBID, dan PNGO. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.